Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin wal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab dimanapun bertemu kembali dalam rangka melanjutkan program ngaji ilmu nahu ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan waktu, diberikan kemudahan dalam memahami materi, dan juga keberkahan dari ilmu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap guru, orang tua, dan setiap orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila jami'i mudarrisina wa muallimina fi hadzal fanni nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Lahumul Fatihah. Oke, baik Bapak Ibu serta yang hadir. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah selesai membahas jenis yang ketiga ya dari pembahagian isim mabni, yaitu isim mausul ya. Kita sudah jelaskan bahwa isim mausul itu semuanya ada dua secara umum. Ada yang disebut dengan mausul khas, kemudian ada yang disebut dengan mausul mushtarak ya. Mudah-mudahan masih ingat semua. Kalau mausul khas yaitu mausul yang aidnya harus sama dengan mausulnya ya, Bapak Ibu. Aidnya harus sama dengan mausulnya. Jadi jika mausulnya mufrad, maka aidnya juga mufrad. Jika mausulnya tasniyah, maka aidnya juga tasniyah. Jika jamak, maka aidnya juga jamak. Nah, anggotanya apa saja? Kalau mausul khas, alladzi, kemudian alladzani, alladzaini, kemudian alladzina. Kemudian allati, allatani, allataini, kemudian allawati, allawai, allawati. Nah, itu semuanya disebut dengan mausul khas. Nah, kemudian yang kedua mausul am. Bukan mausul am, mausul mushtarak ya. Mausul mushtarak. Yaitu mausul yang aidnya tidak perlu sama dengan bentuk
mausulnya. Nah, jadi satu mausul itu boleh aidnya musanna, mufrad ataupun jamak. Nah, jadi dia nggak perlu kita sesuaikan dengan mausulnya, karena mausulnya boleh untuk mufrad, boleh untuk tasniyah, dan boleh untuk jamak. Nah, ada berapa mausul yang seperti ini, Bapak Ibu? Ada 5 ya. Ada man, ada ma, kemudian ada zu, kemudian ada za, kemudian ada ayun ya. Nah, itu 5 kalimat itu disebut dengan mausul yang mushtarak. Nah, jadi apapun bentuk mausulnya, aidnya nanti boleh beda-beda. Nah, jenis dari mausul itu nanti ditentukan oleh aidnya. Kalau aidnya mufrad, berarti man itu maksudnya adalah satu orang. Kalau aidnya 2, berarti man itu maksudnya berapa orang? 2 orang. Kalau aidnya jamak, berarti man itu berarti maksudnya adalah banyak. Ja'a man qoma. Nah, man itu maknanya berapa, Bapak Ibu? Ja'a man qoma. Satu ya. Telah datang orang yang qoma, yang berdiri dia. Nah, berarti 1 orang. Kemudian ja'a man qoma pakai alif. Berarti mannya 2 ya, karena dia ada alif di sana. Kemudian kalau ja'a man qamu pakai waw Banyak. Nah, berarti mannya itu jamak ya, banyak. Telah berdiri orang-orang yang qamu, atau telah datang orang-orang yang qamu, mereka berdiri. Nah, itu bedanya antara mausul khas dengan mausul yang mushtarak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan isim-isim mausul itu, maka setelahnya nanti kita akan ketemu dengan silah dan aid. Oke. Nah, itu bahasan kita yang terakhir ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang keempat dari isim mabni, atau isim yang tidak mengalami perubahan akhir, yang disebut dengan isim adat. Ya, apa namanya? Isim adat atau isim bilangan. Adat atau isim bilangan, nama bilangan ya. Nah, sekarang kita mulai pengertian dan kaidah umum dari isim adat. Nah, namanya tadi isim adat. Nah, ini insya Allah mudah ya Bapak Ibu, karena berhitung ini. Menyebutkan angka-angka isim adat. Nah, isim adat ya secara bahasa itu adalah nama bilangan. Ya, nama bilangan. Isim itu artinya nama, sementara adat ya, adat itu artinya bilangan. Berarti isim adat nama bilangan. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim adat. Nah, artinya ini berbeda dan sepertinya lebih mudah dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin kita baru dengar ya Bapak Ibu. Isim mausul, isim domir, isim isyarah. Nah, tapi kalau isim adat, nah kita sudah lama taunya. Dari TK dulu sudah belajar bilangan 1, 2. Nah, dalam bahasa Arab, apa kaidah umum isim bilangan? Nah, secara umum, isim adat dalam bahasa Arab berstatus mu'rab. Ya, berstatus mu'rab. Artinya apa kalau mu'rab Bapak Ibu? Berubah akhirnya. Ya, berubah akhirnya. Kecuali yang tidak mu'rab itu adalah bilangan 11 sampai bilangan 19. Nah, ini kaidah umumnya ya.
Jadi isim adat dalam bahasa Arab itu semuanya mu'rab. Dia berubah-ubah. Dhammah, kasrah, ataupun fathah ya ketika posisinya berubah. Kecuali yang tidak berubah itu adalah bilangan 11 sampai 19. Nah, maka bilangan ini ya, bilangan ini maksudnya 11 sampai 19 itu selalu di mabni fathah. Di mabni fathah ini maksudnya dibaca fathah ya, Bapak Ibu. Dia selalu berharkat fathah. Dia selalu di mabni fathah dimanapun dia berada, ya, dimanapun dia berada. Maksudnya di posisi apapun dia, baik ketika rafa, nasab, ataupun jer. Nah, bacaannya sama seperti itu. Nah, misalnya kita menulis ya, misalnya ada kalimat telah datang, ini bahasanya agak ya sering kita sama-samakan supaya lebih mudah diingat. Telah datang 11 orang siswa misalnya. Ja'a Nah, ini dia. Oke, sekarang 11 ya. Ini artinya telah datang 11 orang siswa. Oke. Saya pengen nanya Bapak Ibu. Ini ahada asyar ya, 11. 11 itu dia masuk kategori mu'rab atau kategori mabni kira-kira? Mabni. Mabni ya. Mabni ya, Bu ya. Kenapa mabni? Karena 11 sampai 19. Nah, karena dia masuk golongan 11 sampai 19. Nah, ingat tadi. Kalau bilangan 11 sampai 19 itu dia selalu mabni fathah. Dimanapun berada. Maksudnya di posisi apapun dia. Nah, sekarang kira-kira kalimat 11 ini posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Telah datang 11. Nah, sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Terletak setelah fi'il. Nah, karena dia sesudah fi'il. Harusnya fa'il itu kan rofa ya kalau mu'rab. Kalau mu'rab kan harusnya rofa. Iya, Kalau iya. dia isi mufrad, dhammah Bu ya. Iya, iya. Nah, ja'a Muhammadun. Nah, tapi karena bilangan 11 ini tergolong mabni, maka dia dibaca ahada asyara. Nah, ahada asyara taliban. Nah, telah datang 11 orang siswa. Ahada. Begitupun ketika dia nasab sebagai maf'ul bih misalnya. Ya, ra'aitu apa bacaannya? Ahada asyara taliban. Ya. Ahada. Kenapa kita baca ahada? Mabni. Apakah gara-gara dia menjadi maf'ul atau karena awalnya sudah fathah juga? Tidak, karena bilangan 11 termasuk mabni. Nah, karena bilangan 11 dia tergolong sebagai mabni. Jadi nggak ngaruh. Kata sebelumnya nggak ngaruh sama dia. Tetap saja dia dibaca ahada asyara taliban. Ya, ahada asyara taliban. Begitu juga ketika jar marartu bi. Nah, gimana cara bi ahada atau bi ahadin asyarin Bapak Ibu? Bi ahada asyara. Bi ahada asyara taliban. Oke, bi ahada ya. Kenapa ahada? Karena dia karena dia mabni. Ya, sekalipun dia diawali oleh huruf jer, bacanya tetap ahada. Ya, bacanya tetap ahada. Nah, kalau kita analisis ya, misalnya kalimat ahada. Ya, kalimat ahada. Sebentar.
Oke, misalnya kita analisis ahada yang pertama dulu. Ahada, ja'a ahada. Posisi ahada sebagai apa ini? Fa'il. Nah, posisinya sebagai fa'il ya. Kemudian hukumnya Mabni. ahada. Mabni. Mabni ya, hukumnya mabni. Oke, sebentar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Hukumnya mabni. Tanda mabninya kira-kira apa? Ahada. Fathah. Nah, tanda mabninya fathah ya. Fathah. Kenapa fathah? Karena bilangan. Karena dia Isim adat. Karena dia isim adat. Ya. Nanti kita tambah adat yang asli. Jadi adat itu nanti ada yang asli, ada yang wasfi namanya. Ya, ada isim adat asli, ada isim adat wasfi. Nah, kalimat ahada asyar itu dia tergolong sebagai adat yang asli. Oke. Nah, ahadanya sebagai fa'il ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah dia punya sampingan ahada ini? Punya. Sebagai apa dia? Mudhof. Nah, sebagai mudhof. Ya, sebagai mudhof. Artinya asyaranya sebagai apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Hukumnya asyara Mabni. Tanda mabninya Fathah. mabni fathah. Alasannya Isim adat. Isim adat asli. Oh ya. Sama ya, isim adat asli. Nah, begitu juga dengan ahada yang kedua, ra'aitu ahada. Sebagai apa ahada Bapak Ibu? Sebagai maf'ul. Dia sebagai maf'ul ya, maf'ul bih. Hukumnya mabni. Tanda mabninya sama yaitu mabni fathah. Mabni fathah, alasannya sama ya. Isim adat asli. Isim adat yang asli. Nah, jadi yang berubah itu cuman posisinya ya. Kalau yang lainnya sama. Hanya berubah posisinya. Begitu juga dengan bi ahada asyara. Ahada. Ini posisinya majrur dengan huruf jer. Ya, majrur dengan huruf jar karena terletak sesudah huruf jar. Nah, adapun thaliban ya nanti kita akan bahas juga, namanya adalah tamyiz Bapak Ibu. Ya, apa namanya? Tamyiz. Nah, tamyiz itu adalah keterangan penjelas jenis. Nah, nama posisinya tamyiz. Jadi kalau kita analisis thaliban, posisinya adalah sebagai tamyiz. Hukumnya nasab. Ya, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa kira-kira Bapak Ibu? Thaliban. Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, jadi tamyiz itu ibaratnya penjelas jenis Bapak Ibu. Gampangnya gini. Misalnya kalau kita ditanya, misalnya kita baru pulang nih, ya, barusan saya dari pasar membeli 15, ya, orang tentu nanya 15 apa, ya kan? 15 apa? 15 ini kan masih ambigu Bu ya, 15 apa ini? Nah, muncul tamyiz untuk menjelaskan jenis dari yang 15 ini. 15 apa? 15 misalnya kursi. Ya, atau 15 kilo. Kilo apa misalnya rambutan misalnya, atau kilo buah-buahan yang lain. Nah, artinya tamyiz itu adalah penjelas jenis dari kata sebelumnya. Nah, karena thaliban ini menjelaskan jenis dari yang 11,
maka dia berstatus atau berposisi sebagai tamyiz. Taliban posisinya tamyiz, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara umum isim adat, saya ulangi, statusnya adalah mu'rab. Ya, kecuali bilangan 11 sampai 19. Tapi ya harus diingat juga ada pengecualian Bapak Ibu. Ya, ada catatan sedikit. Catatan. Tidak tergolong mabni kata dua pada bilangan 12. Nah, khusus pada angka 12, angka 2-nya mu'rab. Ya, angka 2-nya mu'rab. Contoh, telah datang 12 siswa. Kira-kira bahasa Arabnya apa, Bapak Ibu? Ja'a Isna. Nah, Isna asyara. Nah, isna asyara taliban. Ya, taliban. Oke. Ja'a isna. Nah, ingat isnanya panjang ya, pakai alif. Ini asalnya adalah isnani, Bapak Ibu. Apa asalnya? Isnani. Kenapa isna jadi isna, nunnya dibuang? Karena kaidah mudhof. Kenapa nunnya dibuang? Kaidah Karena mudhof dia ya. karena dia menjadi mudhof. Mudhof itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, posisinya sesuai harokatnya sesuai posisinya. Kemudian kalau dia berbentuk tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang. Nah, itu makanya nunnya dibuang di sini. Dia sebenarnya mu'rab khusus angka 2. Ya, isna asyara taliban. Nah, sekarang ketika nasab, ra'aitu isna asyara. Ra'aitu isna atau isnai, Bapak Ibu? Isnai. Putus ya. Isnai. Oke. Nah, sekarang saya melihat 12 santri atau siswa. Isna atau isnai? Isnai ya. Isnai asyara taliban. Nah, isnai di sini bukan isna. Kenapa isnai? Karena dia sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, karena dia sebagai maf'ul bih. Tasniyah ketika nasab itu dengan ya. Ya, dengan ya dan nun. Masih ingat rumusnya Bapak Ibu? Ketika rafa dengan alif dan nun kasrah, ketika nasab dan jar itu dengan ya dan nun kasrah. Nah, karena dia nasab sebagai maf'ul bih, maka nunnya dibuang. Nah, terakhir marartu bisnai asyara taliban. Ya, isnai asyara taliban. Jadi bukan selalu isna karena dia mu'rab. Isna di sini karena dia sebagai fa'il yang mana hukumnya adalah rafa. Ya. Isnatai sebagai maf'ul. Hukumnya nasab. Kemudian bisnai dia dijerkan oleh bi. Hukumnya adalah jer, tanda jernya ya karena dia namanya mulhaq tasniyah nanti ya. Nah, kita analisis. Misalnya isna, gimana cara analisisnya? Isna posisinya fa'il sekaligus mudhof. Mudhof. Oke.
Hukumnya mabni. Mabni atau rafa. Oh. Ingat, Oh iya, duanya mu'rob. Ya. Tidak tergolong mabni kata dua. Berarti kalau tidak tergolong mabni berarti mu'rob, Bu ya. Nah, berarti hukumnya rafa. Tanda rafanya Alif. Alif. Dan Alasannya isim adat. Dia namanya Adat asli. mulhaq Oh iya. tasniyah. Khusus angka 2 ini namanya mulhaq tasniyah, Bu ya. Jadi gini, kalau isim tasniyah dia kan misalnya qalamun. Ya, qalamun jadikan tasniyah jadi apa dia Bapak Ibu? Qalamani ya. Nah, qalamani. Isim itu disebut tasniyah kalau dia bisa dipisah. Qalamani itu kan qalamun wa qalamun kan? Ya nggak Bapak Ibu? Qalamun wa qalamun, satu pulpen dan satu pulpen. Nah, ketika digabung menjadi qalamani. Ya kan? Nah, itu isim tasniyah namanya. Tapi kalau mulhaq tasniyah itu dia tidak bisa dibagi dua seperti itu, tidak bisa dipisahkan. Misal, ithnani. Itu asalnya ithnun wa ithnun atau asalnya sudah ithnani dari awal? Ithnani dari awal. Ithnun wa ithnun atau ithnani dari awal? Ithnani dari awal. Jadi ithnani itu bukan ithnun wa ithnun. Ya, dia sudah ithnani dari awal penciptaan. Ya, kalau bahasa itu awal disebutkan, awal diciptakan, dia sudah isnani juga. Nah, berbeda dengan qalamani. Kalau qalamani itu dia dipisah-dipisah, qalamun wa qalamun. Nah, itu namanya mulhaq tasniyah. Nah, mulhaq tasniyah hukumnya sama dengan isim tasniyah. Ketika rafa dengan alif dan nun, kemudian ketika nasab dan jar dengan alif dan nun kasroh. Nah, paham bedanya Bapak Ibu isim tasniyah dengan mulhaq tasniyah? Insyaallah. Nah, kalau isim tasniyah dia bisa dipisah. Ya, bisa dipisah katanya dengan kata-kata yang sama. Qalamani artinya qalamun wa qalamun. Darasatun wa madrasatun kan? Digabung menjadi madrasatani. Tapi kalau mulhaq tasniyah dia nggak bisa dipisah seperti itu. Dia sudah tasniyah dari awal. Dia sudah beralif dan nun dari awal. Nah, itu namanya mulhaq tasniyah. Contoh lain mulhaq tasniyah itu seperti kalimat saqalan atau saqalain. Ya, apa makna saqalain Bapak Ibu? Apa makna saqalain? Saqalain itu artinya manusia dan jin ya. Saqalain, manusia dan jin. Apakah asal saqalain itu saqalun wa saqalun? Bukan ya. Nah, bukan Bu. Ya. Nah, misalnya saqalan seperti ini. As-saqalan. Ini asalnya sudah as-saqalan dari awal, bukan saqalun wa saqalun. Ya, bukan saqalun wa saqalun, tapi saqalan dari awal. Yang maknanya adalah manusia dan jin. Nah, saqalan ini juga disebut dengan mulhaq tasniyah. Begitu juga dengan walidani. Apa arti walidani, Bapak Ibu? Ibu. Ayah dan ibu ya. Apa asal walidani? Walidun wa walidun atau sudah walidani dari awal? Walidani. Nah, sudah walidani ya. Dia asalnya abun wa ummun ini. Maknanya abun wa ummun, bukan walidun wa walidun. Nah, itu. Jadi kalau kalimat itu dipisahnya beda,
pakai waw ataf ya, tapi jenis katanya berbeda, maka itu namanya adalah mulhaq tasniyah. Tapi kalau ketika dipisah dengan waw ataf katanya bisa sama, maka itu disebut dengan isim tasniyah. Kalau sakolan ini adalah insanun wa jinnun, insan wa jin, manusia dan jin. Nah, kalau tasniyah tadi seperti madrasatani ya. Apa asal madrasatani? Madrasatun wa madrasatun. Oke, kolamani. Apa asal kolamani? Qalamun wa qalamun. Nah, ini isim tasniyah. Karena dia bisa dipisah gitu ya. Bisa dipisah dan diatofkan kepada kata yang sama. Oke, kira-kira bisa dibedakan Bapak Ibu isim tasniyah dengan mulhaq tasniyah? Bisa ya? Nah, oke. Nah, berarti itsna dia adalah mulhaq tasniyah. Ya, ada pertanyaan, Bu? Ustaz nanya. Oh ya. Itu toliban itu ya. Bukan Iya, dari toliban. Itu yang mufradnya kan tolibun gitu. Enggak panjang barangkali apa bagaimana itu? Oh jadinya panjang di situ toliban gitu. Kalau toliban dia adalah isim fa'il, Bu. Dia isim mufrad. Oh iya. Kalau sighatnya dalam ilmu sharaf ini namanya isim fa'il. Nanti kita akan bahas di ilmu sharaf ya. Artinya orang yang menuntut atau orang yang mencari. Ya. Nah, kemudian dia dipinjam menjadi istilah untuk santri atau untuk siswa. Nah, taliban dia statusnya mufrad. Jamak taksirnya apa? Taliban, tullabun atau tolabah. Ya, jadi jamak taksirnya dua, Bu. Bisa tullab, ya, talib ini mufrad, jamaknya apa? Nah, mufrad jamaknya tullab. Jamak taksir itu ya? Bukan, Bu, mufrad ini. Talib mufrad, tullab ini baru jamak atau tolabah. Nah, tolabah juga jamak taksir ini. Jadi jamak taksir talib boleh dua, boleh tullabun, boleh juga tolabatun. Nah, gitu. Sama dengan kafir. Ya, kafirun artinya satu orang kafir. Jamaknya apa, Bu? Kufarun. Kufarun atau kafaroh. Ya, kafaroh. Kafaroh itu artinya banyak kafir, ya. Banyak kafir. Atau fasikun. Apa arti fasikun? Orang fasik. Satu orang fasik. Jamaknya apa, Bu? Fusak. Ya, fusak atau fasakoh. Nah, fasakoh. Jadi fusak atau fasakoh ini adalah jamak taksir untuk fasikun. Tulab atau tolabah adalah jamak taksir untuk tolibun. Nah, ketika dia menjadi tamyiz, ya dia dibaca toliban. Hukumnya harus nasab. Nah, itu makanya dia dibaca toliban. Nah, gitu Bu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi itsna ini posisinya sebagai fa'il sekaligus sebagai mudhof, hukumnya rofa, tanda rofanya alif, alasannya karena dia mulhaq tasniyah. Nah, sekarang marartu bithnai. Kira-kira bithnai sebagai apa dia, Bapak Ibu? Bithnai
Bith, ada bi. Ada huruf jer, berarti Firman. dia Majrur. majrur dengan bi, Dengan B. ya, majrur dengan bi. Oke, hukumnya apa kira-kira? Bithnai. Hukumnya Jer. jer karena terletak sesudah huruf jer ya. Tanda jernya Dengan ya, ya. Oke, kenapa ya, Mbak? karena mulhak tasniyah. Nah, karena dia mulhak tasniyah. Ya, karena dia mulhak tasniyah. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita simpulkan ulang, semua isim adat mu'rab kecuali 11 sampai 19. Artinya 11 sampai 19 itu mabni fathah. Dari yang 11 sampai 19 dikecualikan angka 2 pada bilangan 12. Maka ia berstatus mu'rab. Ya, angka 2 pada bilangan 12. Jadi dalam pengecualian ada pengecualian lagi. Bisa dipahami kira-kira? Dari semuanya, semua bilangan mu'rab kecuali 11 sampai 19. 11 sampai 19. Berarti 11 sampai 19 mabni. Dari yang 11 sampai di dalam mabni itu ada yang mu'rab 1. 12. Ada angka 2 pada bilangan 12. Jadi dalam pengecualian ada pengecualian gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Bahasanya numpuk ya. Oke. Berarti angka 2 pada bilangan 12 itu mu'rab. Nah, gitu. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Apa Ustadz, biar pusing memang. Nggak apa-apa. Tapi menyenangkan walaupun sulit, nyenangin juga. Oke, insya Allah nggak sulit, Bu. Isim bilangan sudah sering kita. Kan gitu, penasaran. Iya. Nah, insya Allah, Bu ya. Mudah-mudahan kalau masih ada semangat, istiqomah, insya Allah dimudahkan. Insya Allah semangat terus Ustaz. Semuanya itu, kadang-kadang ini itu. Iya, banyak jenisnya, Bu ya. Kalau isim mu'rab isim domir, ada domir rofa, domir nasab, domir jer. Kemudian rofanya ada 2 lagi, ada muttasil, ada munfasil. Nah, mungkin Ibu bisa bikin bagan aja di rumah ya. Setiap materi kan ada catatan ya. Nah, nanti bisa ditulis saja pakai tulisan sendiri gitu. Nah, domir ada 3, rofa, nasab, jer. Yang rofa ada 2, muttasil dan munfasil. Nah, kemudian domir nasab ada 2, ada muttasil dan munfasil. Kemudian domir jer hanya ada 1, muttasil. Nah, kemudian isim isyarah. Isim isyarah ada berapa, Bapak Ibu? Ada 2. Isyarah lil qarib, kemudian isyarah lil ba'id. Ada yang untuk dekat, kemudian ada yang untuk jauh. Nah, masing-masing ada anggotanya kan? Yang dekat hadza, hadhihi sampai akhir. Kalau yang jauh zalika dengan tilka sampai akhir. Nah, kemudian isim mausul. Nah, tadi sudah kita review ya, ada 2. Ada mausul khas, ada mausul mushtarak. Nah, sekarang isim adat nih. Isim adat secara umum ada 2. Ada yang mu'rab, ada mabni. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Istilahnya banyak betul. Banyak amat nih ini istilahnya ya. Oke. Nah, setelah selesai memahami hukum dari isim adat, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagiannya, Bu ya. Pembahagian isim adat. Nah, isim adat secara umum itu ada 2, ada isim adat
asli, ya. Kemudian ada isim adat wasfi namanya. Ada yang asli, ada bilangan wasfi. Apa bedanya isim adat asli dengan isim adat wasfi? Kalau isim adat yang asli, itu isim adat yang kita gunakan dalam berhitung. Ya, isim adat yang kita gunakan dalam hitungan sehari-hari. Ya, hitungan sehari-hari seperti kita berhitung biasanya pakai apa Bapak Ibu? 1, 2 gitu ya. Iya. Nah, itu namanya isim bilangan asli. Ya, bilangan asli. Nah, mulai dari 0. Apa 0? Sifrun ya. Sifrun. Terus Wahidun. 1, wahidun. 2, isnani. Oke, 3, Salah salasatun. 4, arba'atun. Khamsatun. Kemudian sitatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Kemudian asyaratun. Nah, ini namanya isim adat wasfi. Ya, isim adat wasfi. Ya, asli maksudnya. Ini udah oleng nih, Bu. Isim adat asli. Ya, asli artinya bilangan biasa. Bilangan yang kita sebutkan dalam berhitung biasa. Sifrun, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ya, ini bilangan asli. Nah, sementara kalau bilangan wasfi, isim adat wasfi. Nah, apa itu adat wasfi? Itu isim adat yang berfungsi sebagai naat. Nah, kita mulai istilah baru lagi nih. Naat itu keterangan sifat. Ya, keterangan sifat dari isim sebelumnya. Nah, biasanya isim adat wasfi ini, ya, isim adat wasfi itu berpola fa'ilun. Apa polanya Bapak Ibu? Fa'ilun. Nah, polanya fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun ya. Oke. Nah, misalnya gimana? Ya, contohnya misalnya yang pertama, apa bahasa Arabnya? Yang pertama. Al-awwalu. Ya, al-awwalu. Nah, ya, bilangan bertingkat mungkin ya. Bilangan wasfi itu bisa juga kita sebut bilangan bertingkat. Al-awwalu. Kemudian yang kedua, Asani. Apa bedanya isnani dengan asani, Bapak Ibu? Kalau asani, Ustaz. Nah, kalau asani yang kedua, Bu ya. Yang kedua. Tapi kalau isnani Dua. Ah, itu bedanya. Asani. Terus yang ketiga, asalis. Yang keempat, ar-rabi'. Yang kelima, al-khamis. Yang keenam, as-sadis. Yang ketujuh, bukan as-satid. Ya, ini 6 ini bedanya agak jauh. 6 dengan yang keenam, kalau 6 sittatun, kalau yang keenam as-sadis. Ya, as-sadis. Kalau yang ketujuh, as-sabi', ya, as-sabi'u. Yang kedelapan, as-saminu. Kemudian yang ke-9, at-tasi'u.
Kemudian yang terakhir yang ke-10 al-ashir. Al-ashir. Al-ashiru. Nah, jadi terjemahannya al-awalu yang pertama ini. Ya. Al-awalu yang pertama. Kalau wahid, Yang kalau pertama. wahid, Satu. kalau wahid satu artinya. Nah, jauh bedanya ya. Kalau wahid satu, kalau al-awwal yang pertama. Kalau atsani apa artinya Bapak Ibu? Yang kedua. Yang Nah, kedua. atsani artinya yang kedua. Ya, yang kedua. Tapi kalau isnani, Dua. nah dua saja. Oke. Nah, seperti ini seterusnya ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-10. 1, 2, 3 sampai akhir. Nah, contohnya gimana kalau untuk naat? Nah, kalau bilangan wasfi kan untuk naat tadi ya. Misalnya gini. Misalnya misalnya hada Ahmad huwa gini. Oke. Hada Ahmad. Gimana cara bacanya Bapak Ibu? Hada Ahmadun. Ahmadu. Oke, hada Ahmadu ya. Hada Ahmadu huwa waladun, waladan atau waladin? Waladun ya. Waladun salisun. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa kita baca salisun? Karena dia isim ada karena posisinya sebagai naat dari waladun. Ya. Ingat, naat itu dia selalu ngikutin kata sebelumnya atau yang kita istilahkan dengan man'ut. Jadi kalau man'utnya rofa, maka naatnya juga harus rofa. Ya. Tapi kalau kalau man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab. Waladan salisan. Tapi kalau man'utnya jer itu waladin salisin. Nah, ini adalah Ahmad. Dia adalah anak yang ketiga. Nah, salisun dia sebagai naat dari waladun. Oke. Nah, sekarang gimana cara analisis kalimat ini semuanya? Ini gabungan ya. Oke. Kita mulai dari hada Bapak Ibu. Hada posisinya sebagai apa ini? Mubtada. Oke, posisinya mubtada. Oke, hukumnya mabni. Oke, tanda mabninya mabni sukun. Oke. Alasannya apa Bapak Ibu? Isim isyarah. Nah, isim isyarah dekat atau jauh? Dekat. Oke, dekat. Oke. Nah, sekarang ada mubtada, harus ada khobarnya. Mana khobar dari hada? Ahmadu. Oke, Ahmadu. Berarti ini sebagai khobar. Oke. Posisinya khobar, hukumnya apa Bapak Ibu? Ahmadu. Hukumnya rofa. Oke. Tanda rofanya? Domah. Alasannya? Isim ghairu munsharif. IGM ya. IGM. Kenapa dia ghairu munsharif, Bapak Ibu? Karena isim alam yang berpola. Karena isim alam yang polanya seperti pola fi'il. Ahmadu sama dengan af'alu ya, sama dengan af'alu. Oke, kemudian huwa. Nah, ini selesai. Ini adalah mubtada khobar. Nah, sekarang huwa. Huwa sebagai apa ini?
Mubtada lagi. Mubtada. Nah, mubtada lagi, Bu. Iya, benar. Huwa posisinya mubtada. Ada Hukumnya Mabni. 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 Tanda mabninya, Bu? Fatah. Fatah. Huwa, mabni fathah. Oke. Mabni fathah. Alasannya Isim Domir. domir, Domir rofa. rofa, munfasil. Iya munfasil baris. Nah, karena dia domir rofa, munfasil, bariz. Kenapa disebut domir rofa? karena sebagai Mubtada. Nah, karena sebagai mubtada. Kenapa munfasil, Bu? Karena terpisah. Terpisah. Karena terpisah. Kenapa bariz? Karena Terlihat. terlihat. Nah, karena dia terlihat. Oke. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Mana khobarnya? Waladun. Nah, waladun ya. Waladun sebagai posisinya sebagai khobar. Oke, hukumnya Rofa. rofa. Rofanya, Bu? Rofa. Doma. Doma. Doma, alasannya Isim mufrad. isim mufrad ya, dia sebagai isim mufrad. Nah, sekarang apakah waladun punya sampingan selain dia khobar? Punya. Sebagai apa, Bu? Mudof. Mudhof. Mudhof atau sebagai man'ut? Oh ya man'ut. Nah, Oh ya man'ut. man'ut. Ya, man'ut itu kata yang disifati ya, Iya. kata yang disifati. Berarti kalau dia man'ut, salisun sebagai apa, Bu? Naat. Nah, salisunnya sebagai na'at. Hukum na'at, salisun. Rofa. Mabni. Mabni. Mabni atau mabni atau ngikutin kata sebelumnya? Ikutin kata sebelumnya. Nah, karena kata sebelumnya rofa, Rofa, maka iya, salisun rofa Rofa. juga. Ya, tanda. Nah, sekarang tanda rofanya apa, Bu? Dhamma. Alasannya? Isim adat Ada. Nah, isim adat wasfi. Nah, seperti itu. Nah, ini tergabung semua ya. Ada isim isyarah, ada isim domir, ada isim adat juga. Yang nggak ada cuman isim mausul ya. Isim mausul nggak ada. Ustadz, kalau hukumnya naat itu mengikuti hukumnya man'ut ya? Iya. Sama. Hukumnya mengikuti man'ut, Mbak. Jadi kalau man'utnya rofa, berarti naatnya rofa juga hukumnya. Nah, misalnya gini, kita tambahkan, ra'aitu. Misalnya saya melihat anak ketiga, waladan salisan min, misalnya min Abi Bakar misalnya. Ya. Saya melihat anak ketiga dari si Abu Bakar misalnya, dari Abu Bakar. Nah, ra'aitu waladan salisan. Kenapa salisan? karena mengikuti man'ut. Karena ngikutin man'ut. Mana man'utnya, Bu? Man'utnya waladan. Nah, waladan. Karena waladan nasab, maka naatnya juga harus nasab. Oke. Ataupun jer ya, marartu biwaladin salisin min Abi Bakrin. Nah, saya bertemu dengan anak ketiga dari Abu Bakar. Nah, Abu Bakar bukan sahabat Nabi ya, hanya nama saja. Oke, marartu biwaladin salisin min Abi Bakrin. Nah, jadi naat itu selalu ngikutin, Mbak ya. Ngikutin kata sebelumnya. Oh iya. Nah, jadi waladun salisun, waladan salisan, biwaladin salisin. Nah, seperti itu. Nah, kegunaan isim adat wasfi itu salah satunya adalah sebagai naat dari kata benda sebelumnya. Nah, misalnya kelas 3, apa bahasa Arabnya? Al-faslus salisu.
Ya, al-faslu tsalitsu. Dia di kelas 4. Huwa fil faslir Faslir rabi'u. rabi'i. Rabi'i. Ya, karena fil fasli, Bu. Fi, oh iya, fi. Dan Fil fasli. Majrur ya. Nah, majrur dia ngikutin. Mm-mm. Karena man'utnya li, fasli, ya, maka naatnya juga harus jer. Jer. Huwa fil faslir rabi'i. Nah, gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, kalau isim adat asli, nah itu seperti yang di atas ini. Ya, ja'a isna asyara taliban. Atau misalnya kalau kita ganti, contohnya ja'a, misalnya yang mu'rab ya, misalnya 5 orang santri. Ja'a khamsatu tullabin. Nah, ja'a ya khamsatu tullabin. Nah, khamsatu, kenapa khamsatu? Karena dia sebagai fa'il ya. Fa'il dari khobar atau fa'il, Bu? Fa'il. Fa'il. Nah, fa'il ya, karena terletak sesudah sesudah fi'il. Ja'a khamsatu tullabin. Ya. Ra'aitu khamsata tullabin. Khamsata tullab. Oh iya. Nah, khamsata karena khamsah kan mu'rab, Bu ya. Oh iya. Ingat yang mabni tadi kan 11 sampai 19. 19. Tapi kalau 5 mu'rab. Mu'rab. Nah, ra'aitu khamsata tullabin. Nah, tullabin di sini. Atau misalnya marartu Bi khamsati. ya bi khamsati Khamsati tullabin. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang nanya nih. Saya udah ngerasa, kenapa bukan taliban? Di sini kan kenapa taliban? Ya kan? Isna asyara taliban. Tapi di sini tullabin. Kenapa bukan taliban? Nah, nanti ada aturan ya. Jadi nanti ada kaedah tambahan dari isim adat, namanya adat ma'dud. Ya, aturan adat ma'dud. Aturan isim bilangan dengan kata setelahnya. Jadi tidak selalu kata sesudah isim bilangan itu fathah seperti yang tadi. Nggak selalu taliban bacaannya, tapi ada aturannya. Nah, nanti di bagian adat ma'dud akan kita jelaskan. Ya, kalau 11 ke atas itu tamyiznya harus nasab, taliban, atau misalnya kitaban, qalaman dan lain sebagainya. Tapi kalau di bawah 10 dia menjadi mudhafun ilaih dari isim bilangan. Ya, dia menjadi mudhafun ilaih dari isim bilangan. Ja'a khamsatu tullabin. Khamsatu sebagai apa dia? Fa'il. Sebagai fa'il ya, Bu ya. Sekaligus Mudhaf. sekaligus mudhaf. Tullabin sebagai apa? Tullabin. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ingat, ini kalau bilangannya 9 ke bawah. 10 ke bawah ya. Nah, tapi kalau 11 ke atas, nah itu setelah isim bilangan itu selalu nasab sebagai tamyiz namanya. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi jangan pusing dulu, Bu, ya. Nggak apa-apa Ustadz, biar pusing. Biar otaknya bangun. Kalau nggak itu. Jadi beda-beda, ada aturan beda ya. Jadi kalau 11 ke atas taliban. Oke. Tapi kalau 10-9 ke bawah itu mudhafun ilaih. Jadi tullabin. Nah, nanti kita bahas ya. Yang jelas isim adat asli ini adalah isim bilangan berhitung biasa. 1, 2, 3 seterusnya.
Tapi kalau isim adat wasfi itu adalah untuk menjadi sifat atau menjadi keterangan sifat dari isim sebelumnya atau dari man'ut sebelumnya ya. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Nah, oke, alhamdulillah. Kalau ada yang ragu silahkan ditanyakan dulu. Mungkin Bapak-bapak. Untuk yang isim adat asli itu Us apa? Ya, Bentuknya ya memang ada yang ada tak marbutohnya itu. iya. Itu tidak termasuk asli itu maksudnya. Yang salah satu gitu Bu ya. Ya. Nah, nanti aturannya terkait dengan adat ma'dudnya Bu. Ya. Jadi nanti kalau ma'dudnya mudzakkar ya, berarti bilangnya khamsatu. Nah, nanti kita jelaskan di aturannya. Ini bisa juga khamsu kalau ma'dudnya mu'annas. Misal gini Bu. Ja'at ya, ja'at khamsu talibatin. Nah, bisa juga khamsu. Kenapa khamsu? Karena ma'dudnya mu'annas. Jadi antara bilangan dengan kata setelahnya itu harus bertolak belakang nanti Bu. Nah, jadi ada yang khamsu, ada yang khamsatun. Kenapa di sini khamsatun? Karena kata setelahnya mudzakkar. Nah, kenapa di sini khamsun? Karena kata setelahnya mu'annas. Jadi antara bilangan dengan kata setelahnya harus bertolak belakang dalam hal mudzakkar dan mu'annas. Jadi bilangan aslinya nggak selalu pakai ta marbutoh sebenarnya. Bisa pakai ta marbutoh, bisa juga tidak. Tergantung nanti kata setelahnya. Nah, gitu Bu ya. Nanti lebih detailnya di bahasan adat ma'dud kita jelaskan. Oh, maksudnya berarti salasun, khamsun itu termasuk asli itu maksudnya. Iya, termasuk asli juga. Termasuk asli. Khamsun, salasun, arba'un, sittun, samanin, misalnya tis'atun. Nah, itu bisa bilangan asli juga, Bu. Ya, kapan kita gunakan samanun dan kapan kita gunakan samaniyatun? Nah, itu nanti ada di aturan adat ma'dud. Terima kasih, Us. Ya, sama-sama, Bu. Oke, silakan Ibu, Bapak Ibu yang lain. Ditanya dulu. Masih ada yang ragu? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat isim bilangan? Ya, bagaimana cara membuat isim bilangan? Nah, kita mulai dari bilangan asli ya. Nah, yang pertama satuan. Nah, cara penyebutan gimana kalau satuan? Normal, seperti biasa. Ya. Jadi kalau satuan tinggal sebut aja. Apa satuan? Nah, berarti ini ya. Al-awwal. Nah, wahidun. Oh, satuan. Nah, satuan ini Bu ya. Wahidun, isnani, dari sifrun. Sifrun 0 Bu ya. Sifrun itu 0, kemudian wahidun, kemudian ithnani, salasatun, arba'atun, kemudian khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyratun. Asyaratun, Ustaz. Nah, asyroh, kalau yang bilangan aslinya asyroh, Mbak. Jadi asyratun ya, yang benar ya, bukan asyaratun. Ya, asyroh. Ya, asyratun. Nah, sudah hafal semua ini? Ini Pak Ustaz nanya, itu kan Ya. kadang-kadang nyebutin nama, bilangan itu kadang-kadang kan cuma wahidun, salasun, arbaun, khamsun, gitu gimana? Yang benar. Ya, sama seperti yang tadi, Bu.
Kalau untuk yang standar, nah itu bunyinya seperti ini. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah ini untuk yang asli. Aslinya ya Pak. Nah nanti kenapa bisa berubah? Kenapa bisa salasun, arba'un, khamsun, sittun? Nah itu nanti tergantung kepada kata yang kita letakkan setelahnya. Sebenarnya aslinya yang pakai tak marbutoh itu ya Pak Ustadz ya. Nggak bisa juga aslinya itu, Bu. Dia pokoknya seperti ini gitu. Ya, wahidatun misalnya. Ya, kalau kita seragamkan ya maksudnya ya. Kita seragamkan wahidatun misalnya. Wahidatun, kemudian isnatani. Boleh juga kalau diseragamkan isnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah, boleh juga wahidun, isnani, salasun, arba'un, khamsun. Nah, itu iya. Boleh juga seperti itu. Sama aja, Bu. Nah, nanti yang akan menentukan kata setelahnya. Ya, kata setelahnya. Oke, kita baca bersama dulu mungkin ya. Bilangan satuan. Oke. 1, 2, 3. Sifrun wahidatun wahidatun isnatani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyratun. Nah, hafal Bapak Ibu? Hafal ya Pak ya? Oke, kita ulang. Sifrun wahidatun natani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun asyratun. Oke. Berarti cara bacanya normal ya. Ini murni hafalan ya, murni hafalan. Oke, ini untuk menyebutkan yang satuan. Nah, kemudian yang kedua, belasan. Bagaimana cara menyebutkan bilangan belasan? Nah, cara menyebutkannya satuan duluan, Bu. Satuan ditambah dengan belasan. Nah, ini rumus penyebutannya ya, aturan penyebutannya. Misalnya 11. Apa bahasa Arabnya? Ahada asyara. Mana yang satuan, Bu? Ahada. Nah, yang satuannya ahada ya, asyaranya belasan. Oke, 12. Isna asyara. 13. Salasa atau salasata asyara ya. Salasata asyara. Kemudian arba'ata asyara. Pokoknya satuan duluan. Oke, khamsata asyara. Oke, terus sita asyara. Terus sab'ata asyara. Oke, samaniyata asyara. Nah, kemudian tis'ata asyara. 20 Ishrun. Nah, isyruna. Ya, isyruna. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa kita fathahkan semua ini? Ahada asyara. Mabni. Karena dia mabni 11 sampai 19 mabni fathah semua. Iya, itu makanya fathah semua, Bu ya. Oke. Ahada asyara, itsna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara sampai tis'ata asyara. Kalau isyrun, nah dia sudah berbeda sendiri ini, isyrun. Nah, ini belasan ya, satuan duluan kemudian baru angka
belasannya? Ustadz, itu yang Ya. isna asyaronya itu mu'rob ya? Khusus ithnanya saja, Mbak. Nah, ini yang mu'rob. Isnanya aja. Oh, Iya, kalau asyaronya tetap mabni. mabni. Ya, jadi tidak akan pernah kita temukan bacaan itsna asyarin, nggak ada. Ya, yang asyaronya selalu mabni. Di bilangan apapun, yang mu'rab itu cuman kalimat itsna saja. Nah, itsna. Oke, bisa dipahami, Mbak? Iya, Ustadz. Nah, itsna. Oke. Nah, ini belasan ya. Nah, sekarang yang ketiga, puluhan. Nah, gimana cara nyebutin puluhan ini? Oke, puluhan tetap yang disebutkan dulu adalah satuannya. Ya, satuan. Kemudian tambah huruf waw di tengah. Ya, tambah huruf waw. Kemudian baru puluhan. Nah, itu ya. Satuan, kemudian ditambah waw, kemudian baru puluhan. Oke, misal 21. Apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Nah, satuan dulu. Wahidun. Wa isyruna. Ingat, pakai waw ya. Waw ini waw atof. Waw atof. Jadi kalau waw atof berarti harus ada ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, kenapa di sini isyrun bukan isrin? Karena ma'tuf alaihnya rofa. Karena ma'tuf alaihnya rofa wahidun. Ya, kalau seandainya wahidan berarti wa isyrina. Kalau wahidin wa isyrina. Nah, gitu ya. Wahidin wa isyrina, wahidun wa isyruna. Nah, sekarang 22, Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya? Ithnani atau ithna? Ithnani wa isyruna. Oke, ithnani wa isyruna. Kenapa nun isnani muncul di sini? Karena dia bukan mudhof. Nah, karena dia bukan mudhof, tapi ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf alaih dia ya. Nah, kalau seandainya itsnaini wa isyrina. Kenapa isyrina, Mbak? Karena ma'tuf alaihnya karena ma'tuf alaihnya nasab ya atau jer. Oke, sekarang 23. Salasatun wa isyruna. 24. Arba'atun wa isyruna. Nah, sampai nanti 30 ya. Coba lanjutkan. Khamsatun wa isyruna. Kemudian 26. Sittatun wa isyruna. 27. Sabatun wa isyruna. 28. Samaniyatun wa isyruna. 29. Sittatun wa isyruna. Nah, tis'atun wa isyruna. Nah, sekarang bilangan bulat semua. 30, Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya? Salasuna. 40. Arba'una. 50. Khamsuna. 60. Sittuna. 70. Sab'una. 80. Samanuna. 90. Tis'atun. Tis'una. Kalau 100? Mi'atun ya. Mi'atun.
Nah, Mi'atun. berarti tinggal kita menyesuaikan. Kalau misalnya 33, apa bahasa Arabnya? Salasatun wa salasuna. 44. Arba'atun Arba'atun wa arba'una. 55. Khamsatun. Khamsatun wa khamsuna. Ya, wa khamsuna sampai seterusnya ya. Sittun wa sittuna, sab'atun wa sab'una, thamaniyatun wa thamanuna, tis'atun wa tis'una. 99. Tis'atun wa tis'una. Ya, ingat Bapak Ibu, di tengahnya harus ada waw atof. Jadi kalau maktuf alaihnya rofa, maka yang sesudah waw atof juga harus rofa semua. Oke, ini untuk puluhan ya, untuk puluhan. Nah, bagaimana untuk ratusan? Nah, kita naik lagi nih, ratusan. Apa rumusnya? Nah, untuk rumusnya yang pertama ratusan dulu, Bu. Ya, ratusan ditambah dengan waw. Ya. Ditambah dengan waw, kemudian ditambah dengan apa? Satuan. Kemudian ditambah dengan apa? Puluhan. Dengan waw lagi. Ya, dengan waw. Ratusan tambah waw. Nah, kemudian baru tambah dengan puluhan atau belasan. Nah, itu. Jadi yang disebutkan dulu ratusan, Bu ya. Ratusan, kemudian tambah waw atof, kemudian baru satuan, satuannya di tengah. Nah, kemudian baru sebutkan puluhan. Tapi kalau bersama belasan berarti nggak butuh waw atof. Ya, kalau belasan berarti kembali ke sini nih. Kembali ke aturan satuan tambah belasan langsung. Nah, sekarang kita contohkan ya. Kita mulai dari yang bulat dulu. 100. Apa 100? Mi'atun. 200, Bu. Mi'atani. 300. Nah, 300 itu salasu mi'atin, Bu. Salasu mi'atin. Nah, dia mudhofun ilaih, tapi disambungkan tulisannya. Salasu mi'atin. Ya, salasu mi'atin. Oke, sekarang 400. Arba'u mi'atin. Oke, 500. Nah, khamsu, bukan khamsatu. Khamsu mi'atin. Nah, khamsu mi'atin. Nah, tinnya selalu mudhofun ilaih, Bu. Selalu jar ya. Khamsu mi'atin. Nah, sekarang 600. Sittu mi'atin. Ya, sittu mi'atin. Jadi yang mu'arabnya kita lihat di situnya atau situ, siti, atau sita. Ya, tergantung posisinya. Oke, terus 700. Sab'u ya. Sab'u mi'atin. Sab'u ya. Mi'atin. Oke, 800. Nama mi'atin. Sama nu mi'atin. Sama nu mi'atin. Kemudian 900. Tis'u mi'atin. Tis'u mi'atin. Oke, sekarang 1000. Alfun. Nah, 1000 itu alfun. Ya, alfun.
Oke, mi'atun, mi'atani, salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sittu mi'atin, sab'u mi'atin, samanu mi'atin, tis'u mi'atin, alfun. Ya, alfun. Nah, sekarang bagaimana kalau campuran? Nah, ini aturannya. Ya, ratusan tambah waw, kemudian satuan tambah waw, kemudian baru puluhan dan belasan. Oke, contoh Bapak Ibu. Apa bahasa Arab 145? Mi'atun. Ingat, ratusan duluan. Mi'atun Wa. Ingat, satuan di tengah. Berarti Arba'un. Nah, wa arba'una. Nah, mi'atun wa khamsatun wa arba'una. Oh, ini dulu yang lima dulu ya Pak Ustadz. Iya, satuannya di tengah, Bu. Nah, limanya di tengah. Mi'atun wa khamsatun wa arba'una. Nah, ini kebetulan ketika rofa. Kalau ketika nasab, gimana cara bacanya 145? Mi'atan wa khamsatan Wa khamsatan wa arba'ina. wa arba'ina. Oke, sekarang ketika jer. Ketika jer Bapak Ibu. Mi'atin wa wa khamsatin khamsatin wa arba'ina. Oke, sekarang 269. Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Mi'atani tis'atun wa sumi'atun wa 369 tadi ya? 936 306 plus 9 Bu ya? Oke. Salah Sumi'atin Oke. Watis atun wasituna. Ingat ya, bacaan rofa nasab khofatnya perhatikan betul Bapak Ibu ya. Ketika rofa berarti salasu mi'atin. Oke. Watis atun wasituna. Jadi rofa semua ini ya, salasu. Ya, salasu mi'atin. Mi'atin, kenapa mi'atin? Karena mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kenapa tis'atun? Karena dia rofa. Ma'tuf kepada salasu. Ma'tuf kepada salasu. Terus situn, kenapa pakai waw dan nun? Ma'tuf juga kepada salasu. Nah, sekarang baca ketika nasab, Bapak Ibu. Salasami'atin watis'atan wasittina. Ya, salasami'atin watis'atan wasittina. Oke, sekarang ketika jer. Salasimi'atin watis'atin wasittina. Ya, salasimi'atin watis'atin wasittina. Jadi kita harus konsisten dalam membaca kata kedua dan ketiga. Kalau kata angka pertamanya rofa, maka sampai ujung itu rofa semua. Kalau angka pertamanya nasab, sampai ke ujung nasab semua. Nah, gitu ya.
Kalau angka pertamanya jer, maka sampai ujung jer semua. Oke, terakhir Bapak Ibu. 999. Mi'atun. Mi'atin. Oke. Mi'atin. Oh, mi'atin. Watis atun. Tis'una. Watis'una. Sama-sama rofa semua ya. Tis'u mi'atin watis'atun watis'una. Nah, kalau nasab tis'a mi'atin watis'atan watis'ina. Kalau ketika jer tis'i mi'atin watis'atin watis'ina. Oke, sekarang saya tambahkan satu lagi, 517 Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya? Mi'atin. Khamsu mi'atin sab'atu atau sab'ata asyar? Kenapa sab'ata? Kenapa sab'ata, Bu? Karena di antara 11 sampai 19 mabni fathah. Nah, karena 11 sampai 19 mabni fathah. Walaupun dia tergabung dengan bilangan lain ya. Bilangan ribuan, ratusan, atau puluhan ribuan. Nah, khamsu mi'atin wa sab'ata asyar. Ketika jer, khamsi mi'atin wa sab'ata asyara. Ketika nasab, khamsa mi'atin wa sab'ata asyara. Nah, seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Kalau bareng-bareng. No, itu juga masih salah. Nggak masalah Bu, kita latihan, kita belajar terus ya. Nah, terakhir. Yang terakhir ribuan. Nah, ini lebih mudah nih. Di belakang dia ada ininya rontok apa rambutnya ya, Bin? Nah, ribuan ya. Ustadz boleh bertanya, Ustadz? Iya, silakan Mbak. Ya Ustadz, saya bertanya gini. Kalau kayak 800 kan tadi sama mi'atin. Nah, iya. Itu kenapa sama mi'atin itu dia digabung? Oh iya. Kenapa penulisannya digabung ya? Ya benar. Oke. Ya, ini sebenarnya pernah ditanyakan dulu ya di angkatan sebelumnya. Kenapa penulisannya disambung? Nah, biasanya mudhaf-mudhafun ilaih itu kan dua kata yang dipisah ya. Misalnya Baitullahi atau Babu Muhammadin, biasanya kan dipisah itu. Nah, khusus untuk bilangan ratusan, walaupun susunannya mudhafun ilaih, tapi kita ngikut tulisannya ke apa yang dicontohkan dalam kamus, Mbak. Ya. Nah, di dalam kamus nanti kita cek ya, itu khusus untuk mudhafun ilaih yang ratusan, itu penulisannya disambung. Ya, penulisannya disambung. Seolah-olah dia satu kata, padahal sebenarnya dia adalah dua kata yang digabung. Nah, nanti Mbak Nafiah bisa ngelihat di kamus. Kalau di kamus penulisannya disambung ya. Iya, Ustadz, ini apakah semua kamus, Ustadz? Kamus bahasa Arab? Iya, semua kamus bahasa Arab. Oh iya, baik. Nah, karena di kamus nyambung, jadi kita ngikutin apa yang ada di kamus, di penulisan orang Arab. Oh ya, baik. Sebenarnya harusnya dipisah. Iya, betul ya. Karena dia mudhafun ilaih kan? Iya. Nah, tapi karena di kamusnya digabung, disambung, ya udah kita ngikutin itu aja. Baik. Karena orang Arab menulisnya secara tersambung. Nah, gitu. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Nah, sekarang yang terakhir ya, ribuan. Nah, gimana rumus ribuan? Nah, ribuan sama. Yang pertama ribuan ditambah wow. Ya. Kemudian ditambah apa lagi?
ratusan ditambah Wow. nah tambah waw, Tambah wow. kemudian Satuan. satuan Tambah wow. tambah waw, Puluhan. nah kemudian baru yang terakhir puluhan atau belasan. nah belasan. Ini cara penyebutan untuk ribuan, Bu ya. Nah, sekarang kita sebut dulu 1000 sampai 10.000 ya. 1000 bahasa Arabnya alfun. Kemudian 2000, Bu. Alfani. Kemudian 3000 Salah satu. salah satu alafin. Salah satu Nah, salah satu alafin. Ya, jamak, Bu. Kemudian 4000. Arba'atu alafin. 5000. Khamsatu alafin. 6000. Satu. Alafin. 7000 sab'atu alafin. Tis'atu. Kemudian samaniyatu alafin. Kemudian Tis'atu alafin. Oke, terus terakhir 10.000. Asyratu alafin. Nah, ini susunannya mudhaf mudhafun ilaih Bapak Ibu ya. Alfun, alfani, salasatu alafin, arba'atu alafin, khamsatu alafin sampai asyratu alafin. Susunannya apa? Mudhaf mudhafun ilaih. Tapi di sini tidak disambung seperti sebagaimana halnya ratusan. Kalau ratusan tadi kan tis'u mi'atin ya. Nah, tapi kalau dalam ribuan penulisannya dipisah. Salah satu alafin, arba'atu alafin sampai akhir. Nah, sekarang bagaimana cara menyebut 1234? Nah, rumusnya ini, Bu ya. Nah, yang pertama alfun wa mi'atani, terus wa arba'atun wa salasuna. Alfun wa mi'atani wa arba'atun wa salasuna. Ini ini ketika rafa. Ini ketika rafa, Bu ya. Ketika nasab gimana dia? Alfan wa mi'ataini wa arba'atan wa salasina. Nah, itu ketika nasab. Arba'atannya nasab, Bu ya, fathah. Alfan wa mi'ataini wa arba'atan wa salasina. Nah, ketika jar alfin wa mi'ataini wa arba'atin wa salasina. Nah, wa salasina. Jadi kalau awalnya rofa, maka sampai ujung rofa semua. Kalau awalnya nasab, maka sampai ujung nasab semua. Nah, sekarang 6.789. Apa bahasa Arabnya? 6.000 Situn alafin wasabahu wasabahu mi'atin watis atun wasamana. Oke, sittatu alaf. Ini kalau detail seperti ini, Bu. Jadi harus diperhatikan satu persatu katanya itu, nggak boleh salah baris.
sittatu alafin wa sab'u mi'atin wa tis'atun wa thamanuna. Nah, Masih ini bingung membedakan mudzakkar muannasnya itu loh, Gus. Gimana Bu? Ini pakai yang mudzakkar atau yang muannas itu loh masih. Oh ya, Masih bingung. besok kita bahas itu Bu ya. Ini kaidah adat ma'dud. Ya, ini kan juga kan kadang pakai yang mudzakkar, kadang pakai yang muannas ketika gendeng sama alafin sama mi'atin kan beda itu. Iya. Nah, kalau ini sudah masuk sebenarnya, Bu. Ini sudah masuk adat ma'dud. Kenapa di sini sittatu bukan sittu? Karena alaf ini dia dihukumi mudzakkar. Karena alaf mudzakkar, maka kata pertamanya harus muannas. Nah, ini masuk kaidah ini nanti Bu, ada 6 kaidahnya. Itu yang masih itu langsung belum ketemu gitu. Iya. Insya Allah besok jelas ini, insya Allah ya. Sittatu alafin, bukan sittu ya, tapi sittatu alafin. Nah, kenapa sittatu? Karena ma'dudnya mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Nah, tapi untuk ratusan di sana nggak ada aturan, Bu. Untuk ratusan semuanya seperti ini. Ya, untuk ratusan nggak ada aturan. Tetap dia sudah pasti seperti ini. Salatsu mi'atin, tidak akan ada salasatu mi'atin, nggak ada. Ya, arba'atu mi'atin nggak ada. Yang ada cuman arba'u mi'atin, khamsu mi'atin sampai akhir. Oke. Perlu biasa aja. Iya. Nah, nanti kalau sudah adat ma'dud, insya Allah jelas Bu ya. Setelah belajar adat ma'dud jelas insya Allah. Oke. Sekarang kita nasabkan Bapak Ibu. Gimana bacaannya? Sittata alafin mi'atin watis watis wasamanina. Nah, sekarang ketika jer sittati alafin watis wasamanina. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tugas di rumah, tugas enteng aja Bu ya. Bahasa Arabkan. Nah, kelebihannya. Ini dulu. Kemudian, nah, 2 ini. 1578, kemudian 6719, tambah 1 lagi 10.000 957 ya. Nah, 3 ini. Tapi ditulis dalam 3 kondisi, rofa, nasab, jer. Ya, rofa, nasab, jer. Nah, aturannya seperti ini. Ribuan, tambah waw, tambah ratusan, tambah waw, tambah satuan, tambah waw, dan puluhan. Nah, insya Allah mudah Bu ya. Oke, ada yang ragu? Besok nisfu Saban ya. Iya, Nah, besok gimana? Kita mau masuk atau ini, Bu? Ya, sepertinya saya juga ini nih. Atau kita ganti. Di rumah ya. Pada diganti di musola. Iya. Gimana Bapak Ibu? Kita ganti hari lain aja. Boleh. Nah, mungkin kita ganti di nanti kita sepakati di grup mungkin Bu ya. Jadi untuk sementara Bapak Ibu latihan di bilangan ini dulu. Nanti di-share ini kan Pak Ustadz ya. Iya. Setelah ini langsung saya kirim Bu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak pusing ya.
Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, ya sama-sama Bu. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Ya, monggo. Tenang.